Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Puji Tuhan. Mari kita awali minggu pertama di bulan pertama tahun 2022 ini dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita yakin tahun 2022 ini ya, kalau kita mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, Tuhan tetap menomorsatukan kita ya. Kita lihat kalau orang antri yang nomor satu ya tetap nomor satu ya, yang kancet ya tunggu ya. Mari, masih ada kesempatan di pandemi tahun yang ketiga ya. Kita terus bersiap, berjaga, berdoa senantiasa, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Bimbinglah Aku ya Tuhan. Haleluya. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh.
yang baru. Bimbinglah kami lagi Tuhan, peganglah tangan kami ya Tuhan, untuk di jalan kebenaran-Mu. Haleluya, penuhi dengan firman-Mu. Haleluya, bimbing dengan Roh Kudus-Mu, tiap saat, tiap waktu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tak mampu berjalan sendiri, kami tak kuat berjalan sendiri tanpa-Mu. Yesus Tuhan, Tolong yang kuatkan kami. Haleluya, Kau perlindungan kami, Kau yang sanggup menjaga kami, menyertai kami, Kau mencukupi kehidupan kami, mengatasi masalah persoalan kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Kau yang besar. Haleluya, haleluya Yesus, berikan kuatan yang baru, di pengurapan yang baru, di semangat yang baru ya Tuhan. Berikan roh ketaatan dan kesetiaan yang baru dari Engkau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami dengan hidupmu Tuhan. Haleluya, berikan rasa haus dan rindu akan Engkau, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Oh, siapkan kami. Haleluya, tetap setia, tetap sungguh-sungguh berjalan berdoa, melakukan seluruh kehendak-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tahun yang sudah kita lewati. Sampai detik ini, kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, haleluya, berarti masih ada banyak yang perlu kita perbaiki dalam setiap segi kehidupan kita. Ketaatan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita. Haleluya, haleluya. Apa-apa yang belum kita lakukan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, mari masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk terus bertumbuh. Haleluya, bukan hanya 30, tapi sampai meningkat sampai yang ke-60. Bahkan Tuhan beri kesempatan untuk meningkat sampai 100. Haleluya, itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita pada saat ini. Haleluya, haleluya. Sementara kita terus maju di dalam Tuhan, kita juga terus berdoa. Haleluya, kita beritahu saudara kita yang lain, keluarga kita, supaya semuanya maju di dalam Tuhan, berbalik, bertobat dan bertumbuh sesuai firman Allah, supaya tidak ada satupun yang tertinggal, supaya tidak ada satupun yang binasa karena ketidaktaatan, karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Haleluya, haleluya. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk bertahan dan keluar menjadi pemenang-pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku menghadapi ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku
menghadapi situasi akhir zaman ini. Sungguh kami tidak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Dunia makin menuju kepada kehancurannya. Tapi kami yakin sesuai dengan firman-Mu, orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Engkau akan menopang kami yang mau taat dan setia sungguh-sungguh di tahun 2022 ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menunjukkan kasih setia-Mu, Engkau akan menunjukkan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu. Haleluya, baik secara jasmani, secara rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semua Tuhan untuk terus berdoa memenangkan sisi keluarga kami, juga keluarga besar kami, supaya tidak ada satupun yang terluput, semuanya diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kau pimpin, haleluya, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas, kami yang memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah di awal tahun 2022 ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, berikan kekuatan bagi mereka hal ini untuk boleh tiba di tempat ini bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah awal tahun 2022 ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat tahun baru. Di tahun yang lalu Tuhan sudah pelihara kita. Saat ini kita yakin, kita percaya Tuhan juga menyertai dan menolong kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan, kita lebih dari pemenang.
Tuhan ya, kita senantiasa bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita siapkan segenap hati kita masuk firman Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan. Haleluya. Janji yang Tuhan berikan kepada kami untuk tinggal bersama-sama Engkau dalam kerajaan sorga, yang sebentar lagi kami boleh nikmati, semakin hari semakin mendekat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Siapkan umat-Mu Tuhan untuk siap senantiasa, haleluya, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya. Tuhan tolong urapi pelayanan mereka, berkati sehingga anak-anak ini boleh mengerti rencana kehendak Allah. Anak-anak ini boleh bertumbuh semakin indah, semakin mengandalkan Tuhan, mulai dari kecil sampai Tuhan disertai kembali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, penuhi dengan hadirat Allah, kuasa Allah, kasih Allah, melawat kami semuanya, memberkati kami semuanya, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun mereka yang mendengar atau melihat kebaktian, haleluya, lewat YouTube. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan Kau tetap memberkati perjamuan walaupun tidak ada di tempat ini secara langsung. Mereka boleh mempersiapkan diri di rumah mereka masing-masing untuk tetap bersekutu, tetap erat dengan Engkau Bapa, lalu bersatu di dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima sejahtera sorga. Haleluya, sejahtera sorga. Jadi yang kita terima saat ini bukan sejahtera biasa, tetapi sejahtera sorga. Ibadah Minggu pagi 2 Januari 2022, 17 tahun yang lalu, 2005, 2 Januari juga hari Minggu ya. Saat itu kita beribadah belajar tentang apa? Sering saya ulangi, kita belajar tentang jadilah kehendak-Mu. Itu kita belajar saat 2 Januari 2005, 17 tahun yang lalu. Sekarang juga 2 Januari 2022 hari Minggu, sama hari Minggunya ya, 17 tahun yang lalu juga hari Minggu. Hari ini kita menerima sejahtera sorga. Saat kita terus bisa hidup dengan mengatakan jadilah kehendak-Mu, itulah kita menerima sejahtera sorga. Tetap diingat ya bahwa keselamatan adalah anugerah. Haleluya. Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 9, Titus 2 ayat 13. Haleluya. Haleluya. Keselamatan itu anugerah. Dan kita bersyukur atas anugerah dengan cara kita hidup tetap selaras dengan Tuhan, tetap selaras. Haleluya, tetap selaras. Kejadian 5 ayat 24, itu kita tetap selaras dengan Tuhan. Saat kita tetap selaras dengan Tuhan, kita bisa tetap tenang. Haleluya. Hari-hari ini siapa yang merasa tidak tenang dan lain sebagainya, mari kita terima sejahtera sorga sehingga kita bisa tetap selaras. Kejadian 5 ayat 24 itu Henokh, dia tetap selaras sampai dia masuk dalam pengangkatan. Dan kita bisa tetap tenang seperti Nabi Elia, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Dalam angin badai naik dengan kereta berapi. Haleluya, sejahtera sorga. Kita lihat ayatnya sekarang.
Sejahtera sorga, Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12. Haleluya. Ini juga sering diulangi ya. Ayo sama-sama dihafalkan. Ini adalah sejahtera sorga. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan damai sejahtera karena mereka terus pakai kehendak diri sendiri. Sebab itu 17 tahun yang lalu kita sudah belajar. Biarlah perkataan kita adalah jadilah kehendakmu, sehingga kita bisa tetap tenang. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Yang benar adalah ya Tuhan, Engkau, enggak usah pakai akan ya. Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kami siapa? Kami yang baca firman, kami yang mendengar firman, kami yang sudah ditebus, kami yang sudah menerima karunia keselamatan. Haleluya. Haleluya. Firman Allah ini menyelesaikan ya. Ayatnya di Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20 itu bahasa aslinya adalah firman Allah menyelesaikan. Haleluya. Apapun yang kita alami saat ini, masalah apapun yang kita alami saat ini, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun masalah kita, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apapun masalah kita, firman Allah itu menyelesaikan ya. Jadi mungkin masalah kita itu tidak tenang, atau suka khawatir, suka cemas, suka mengeluh dan lain sebagainya, itu nanti yang menyelesaikan siapa? Firman ya. Mazmur 107 ayat 20 itu jelas dikatakan firman Allah itu menyelesaikan. Itu sama dengan Efesus 3 ayat 20 ya. Sama 20-nya. Mazmur 107 ayat 20 itu sama dengan Efesus 3 ayat 20. God can finish strong. God itu Allah. Allah itu firman. Firman bisa menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau kita mungkin jadi orang itu suka khawatir dan lain sebagainya, mungkin suka mengeluh dan lain sebagainya, penyelesaiannya hanya satu, firman ya. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman, cuman itu penyelesaiannya. Haleluya. Kalau kita menghadapi masalah yang rasanya mungkin menghadapi seseorang yang tidak bisa berubah dan lain sebagainya, rasanya kita sudah kewalahan ya, jadi orang kok tetap aja karakternya tetap jelek, mungkin tetap kasar dan lain sebagainya. Karakter itu penting ya. Karakter itu nanti yang dibawa pulang itu karakter. Yesaya 66 ayat 22. Mungkin ada orang yang karakternya tidak pernah bisa ngaku ya, selalu menyalahkan orang, tidak belajar untuk jadi lebih baik. Itu rasanya mungkin kita kewalahan, putus asa, capek dan lain sebagainya. Kita ingat ayatnya di Ibrani 12 ayat 3. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia ya, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita mungkin menjadi lemah, ada orang yang menjadi putus asa, ya sudahlah, orang ini kelihatannya tidak bisa dididik, ya sudahlah, terserah mau jadi apa. Itu kita menjadi lemah dan putus asa, dan kita jadi orang yang tidak berfungsi ya.
Mungkin orang tua terhadap anak, anak orang tua, suami, istri, istri, suami, dan terus ya. Selama kita masih bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan, kita harus terus melakukan tugas kita. Jangan bosen-bosen ya. Ada orang tua yang sudah bosen, mungkin nenek kakek yang sudah bosen menasehati suami istri, ya sudahlah, akhirnya pakai jalan diem-dieman aja lah ya. Itu kita sedang tidak melakukan tugas kita di dunia. Tugas kita di dunia itu 2 Korintus 5 ayat 20, sama 20-nya juga. 2 Korintus 5 ayat 20 itu tugas kita selama di dunia. Haleluya. Membawa seseorang yang kita jumpai, setiap orang yang kita jumpai, kita bawa untuk berdamai dengan Allah. Haleluya. Kalau sudah berdamai dengan Allah, dia akan menerima sejahtera sorga. Orang itu di mulutnya, tandanya itu di mulutnya. Mulutnya itu tidak suka ngomong sembarangan, tidak suka mengeluh dan lain sebagainya. Mulutnya nanti enak didengar ya. Mulutnya itu hanya bersyukur, karena hatinya limpah syukur. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 itu sama dengan Bilangan 17 ayat 8. Haleluya. Itu limpah syukur, itu seperti tongkat Harun, itu letaknya di ruang Maha Kudus. Dan oleh kemurahan Tuhan, ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu sudah jadi satu. Tirai sudah sobek saat Tuhan Yesus mati di salib. Tuhan Yesus meruntuhkan tembok pemisahan. Haleluya. Sehingga kita bisa hidup dalam hadirat Allah, hidup dalam sejahtera sorga, hidup yang penuh syukur. Dan cuman ada satu kata, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan itu cuman satu kata. Bahasa aslinya puji Tuhan itu adalah haleluya. Haleluya. Cuman ada satu kata. Nanti di sorga akan penuh dengan perkataan haleluya. Terus haleluya. Sebab itu nyanyian haleluya 12 kali itu hanya ada satu kata, haleluya. Satu kata yang terus diulangi sampai 12 kali. Haleluya, hanya haleluya. Puji Tuhan, Dia menyelesaikan semuanya. Nyanyian kemenangan, Wahyu 19 ayat 4, itu nyanyian kemenangan. Amin, haleluya. Apa amin? Amin itu Dia menyelesaikan semuanya bagi kita. Haleluya. Ayatnya juga 20. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20, Kristus adalah penggenapan semua janji Allah. Jadi semua janji Allah itu sudah digenapi. Haleluya. Semua janji Allah sudah digenapi di dalam Kristus. Kristus adalah penggenapan janji Allah. Oleh sebab itu kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Jadi anak Tuhan, orang tebusan, anak orang Kristen itu tidak memegang janji kosong, tetapi janji, bukan janji yang belum digenapi, tetapi janji yang, mari katakan sama-sama, sudah digenapi. Lagi sekali, sudah digenapi. Puji Tuhan. Saat Tuhan Yesus mati di salib, tirai robek. Saat itu
semuanya sudah digenapi, sudah selesai. Kita bukan megang janji manusia dan lain sebagainya. Alkitab ini dikatakan perjanjian, itu bukan perjanjian antara manusia, tetapi janji yang sudah digenapi. Hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Kristus. Mari kita yang disebut orang Kristen hanya patut mengatakan satu kata, yaitu haleluya. Haleluya itu praise. Yah itu Yahweh, Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan, itu bahasa sorga, itu bahasa roh. Haleluya, haleluya, haleluya. 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah hikmat Allah. Haleluya. Jadi kita adalah orang yang kuat. Kuat itu orang yang punya kuasa. Jadi tidak hidup itu sama dengan orang yang biasa. Orang biasa suka mengeluh, kita sudah ditebus juga masih mengeluh, ya. Masih khawatir, masih tidak tenang. Itu kita sedang membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Mari, saya ingin kita itu terus kuat hidup dalam hikmat Allah. Masalah boleh datang seperti badai, tetapi bedanya anak Tuhan adalah saat badai datang, kita bentangkan sayap. Saat itu kita melayang di atas badai. Haleluya. Tugasnya adalah bentangkan sayap. Firman Allah dan Roh Kudus kita sudah terima semua. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah Roh Kudus, kita terbang sampai nanti kita diangkat dalam awan. Badai itu hanya membuat kita bisa melayang lebih tinggi. Jadi yang benar adalah setiap masalah datang itu kita makan. Bilangan 14 ayat 9. Makan, itu makanan kita. Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kita katakan, itu yang Tuhan lakukan. Jadi kalau ada masalah datang, apa yang kita katakan? Aku kuat bersama Tuhan. Saat kita mengatakan aku kuat bersama Tuhan, saat itu Tuhan mencurahkan kekuatannya, dan saat itu kita jadi kuat. Kalau kita ngomong, aduh sudah tidak kuat, sudah capek, apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita? Sebab itu terus saya ingatkan, yang sudah berlalu kita minta ampun kalau masih ada salah. Mulai saat ini ke depan terus bersyukur, terus katakan firman. Berdoa itu menaikkan firman, berbicara itu menyampaikan firman, berdiam itu mendengarkan firman. Jadi saat kita berdiam, bukan berdiam gelenggang-gelenggong, tetapi berdiamnya adalah mendengarkan firman. Itu berdiamnya kita. Haleluya. Jadi kita punya hidup yang luar biasa, ya. Punya sejahtera sorga. Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Firman, kuasa Allah itu bekerja di dalam kita. Jadi stop ya, stop sambat, stop mengeluh. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Mazmur 73 ayat 1. Apapun yang kita alami itu Tuhan itu baik.
Meskipun kita masih belum mengerti, sepertinya mungkin masalah terus menerus tidak selesai-selesai, itu harus kita makan. Haleluya, haleluya. Langsung masuk nomor 1 nak. Nomor 1, sejahtera memancar. Haleluya. Sejahtera memancar. Roma 15 ayat 33. Orang yang punya sejahtera sorga, dia sampai nanti memiliki sejahtera yang memancar. Ayo kita tes hidup kita. Orang kalau lihat hidup kita, apakah bisa melihat sejahtera yang memancar dari hidup kita? Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Kalau kita baca firman, kalau ada kamu, sebutkan nama kita ya. Menyertai siapa? Saya ya. Misalnya namanya Tantin ya, Beresin, semua. Menyertai kita sekalian, kamu sekalian. Siapa? Allah. Allah, firman itu sumber damai sejahtera. Banyak orang Kristen yang tidak pegang sumbernya, cari sejahtera di tempat-tempat yang keliru. Dipikir orang, ya kalau punya uang banyak itu mungkin enak, mungkin ya, semua bisa selesai dengan uang. Itu pendapat-pendapat dunia yang disuntikkan kepada anak Tuhan, mulai seperti di Eden, yang membuat kita menjadi ragu-ragu akan firman. Mosok isa sih Bu Henry, firman kok menyelesaikan? Ndak ada uang ya ndak bisa selesai, ya harus ada uang. Itu pendapat-pendapat dunia yang disuntikkan. Kita harus pegang firman, percaya sama firman, trust. Haleluya, haleluya. Sudah banyak pendapat-pendapat yang keliru yang kita terima, soalnya kita tidak pegang firman ya. Sebab itu baca, renungkan, lakukan, jadi pola pikir, jadi gaya hidup. Jadi semua itu yang keluar firman. Setiap pagi kalau bangun tidur harus bisa sampai mendengar lagu sorga. Haleluya. Tadi pagi bangun tidur, apa yang kita dengar? Yang ingin saya bagikan untuk kita semua, tadi pagi itu saya dengar seperti ini. Cinta, cinta Allah. Mungkin yang kuno-kuno tahu ya, Bu Asia, lagu kuno ya. Cinta, cinta Allah, haleluya, yang tebuslah saya dari dosa. Heranlah, heranlah cintanya Allah, haleluya. Kita sudah menerima cinta Allah. Roma 5 ayat 5 itu terus diulangi. Kita sudah menerima cinta Allah. Haleluya. Cinta itu menebus kita dari dosa. Orang tidak bisa sejahtera, tidak bisa tenang karena masih simpan dosa. Dosanya apa? Yaitu enggak percaya dengan kuasa Allah. Saat kita percaya dengan kuasa Allah, pengaturan Allah, haleluya, kita akan tenang. Haleluya. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Ayub 14 ayat 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. 14 itu banyak nanti 14 itu ya. Haleluya. 14 itu 7 kali 2 ya. Kesempurnaan Allah kita terima. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus hidup dalam sejahtera sorga sehingga kita punya sejahtera memancar 2 anak. Dan tidak hanya sejahtera memancar, kita juga memiliki sejahtera menyertai. 1 Korintus 1 ayat 3, sejahtera menyertai. Jadi di mana-mana kita itu disertai sejahtera. Kalau kita lagi gak merasa sejahtera, itu kita sedang jalan sendiri.
Kita harus terus jalan dengan Allah. Henokh, Kejadian 5 ayat 24. Tetap selaras. Supaya tetap selaras, kita harus terus baca firman. Kondisi tidak bisa baca pun yang keluar itu firman. Sebab itu penuhi hidup kita dengan firman, penuh firman. Nanti kalau sudah penuh firman, saat kita baca ayat 1 kata saja, nanti keluar semuanya. Haleluya. Haleluya. Dia itu luar biasa. Sejahtera menyertai, 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Itu sejahtera sorga, bukan sejahtera di dunia ini. Orang pikir iya pokoknya kalau sehat, banyak uang, di keluarga ndak ada masalah dan lain sebagainya itu sejahtera. Siapa bilang ya? Kalau kita mungkin ndak ada masalah, ndak ada macam-macam, mungkin lihat orang enak ya orang itu. Ndak pernah ke gereja, ndak pernah segala, tapi kok kelihatan ayem ya, uangnya banyak, keluarganya juga tenang, ndak pernah ada masalah, mungkin anak-anaknya baik, keadaannya mungkin sehat. Terus kita lihat terus mikir, loh orang itu, saya yang merasa orang itu, kita merasa lebih sungguh-sungguh dari orang itu, kok saya merasa seperti ini. Itu terus adalah tipu daya iblis ya. Ingat terus bahwa iblis itu sudah dikalahkan. Saat Tuhan Yesus mati, itu kuasa kejahatan itu sudah dikalahkan. Jadi kalau orang masih terus dikalahkan oleh kuasa kejahatan, dia tidak hidup dalam kuasa Allah. Sebab itu kita harus hidup dalam kuasa Allah. Kuasa Allah itu firman Allah. Pokoknya nanti muter baliknya cuma satu, firman. Cuman firman. Firman nanti muter apapun ya cuman kembali ke firman. Haleluya. Terus disertai kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Waktu Yesus disalib, untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, tentara-tentara itu menusuk lambung Yesus. Waktu lambung Yesus ditusuk, keluar air dan darah. Lahirlah gereja, lahirlah mempelai Kristus. Mempelai itu dari tulang rusuk. Kita gereja ini adalah mempelai Kristus. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Mempelai itu punya hati mempelai. Hati mempelai itu hati yang siap sedia, sikap hati yang rajin, ndak males. Kalau di antara kita masih ada orang yang males ya, sikap hatinya itu dari sikap hati ya. Males baca firman, males dengar firman, males merenungkan firman ya. Itu bukan mempelai. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. 8 itu dikatakan kita memakai jubah mempelai. Jubah yang berkilau-kilauan, itu perbuatan benar orang kudus, itu dikaruniakan. Haleluya, sampai kita terhias sempurna. 2 Timotius 3 ayat 17. Itu bahasa aslinya terhias sempurna. Haleluya. Dia memperlengkapi kita dengan segala yang baik-baik, itu Roh Kudus, sehingga kita bisa berdiri di atas bulan, berdiri di atas firman. Wahyu 12 ayat 1. Berselubungkan matahari, memakai jubah yang berapi, naik kereta berapi, dikelilingi tembok berapi. Zakaria 2 ayat 5, tembok berapi. Kita naik kereta berapi. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Haleluya. Dan kita bermahkotakan bintang. Terus dituntun Roh Kudus, terus bersinar dalam kegelapan.
bulan dan bintang itu menyerap cahaya matahari. Dan saat matahari terbenam, bulan dan bintang itu kelihatan cahayanya. Kita itu menyinarkan kasih Kristus. Saatnya kita menyerap sinar, bagaimana? Baca firman. Baca firman itu menyerap sinar Kristus. Dan dalam kegelapan sinar itu akan bercahaya. Haleluya. Nyambung semua ya. Nanti mungkin kalau terlalu sulit diulangi di YouTube, di situ ada semua, dan terima setiap ayatnya. Nanti juga ada perjamuan lewat YouTube, masih lewat YouTube karena selama ibadah tidak boleh buka masker ya. Sekarang sudah ada yang terbaru Delmicron ya, gabungan antara Delta dan Omicron. Delmicron itu cepat sekali nyebarnya. Jadi jangan sembrono, sampai sekarang jangan sembrono, waspada, hidup waspada. Enggak perlu takut tapi waspada. Haleluya. Haleluya. Terus ya 3 nak sekarang nak. Kita masuk nomor 3. Haleluya. Sejahtera memelihara. Perhatikan, firman ini lengkap. Nanti kalau mau diteruskan masih banyak ini ya. Sejahtera itu sejahtera sorga tadi, sejahtera memancar, sejahtera menyertai, sejahtera memelihara. Sejahtera itu firman, sejahtera itu Yesus sendiri, itu sejahtera. Itu yang memelihara. Jadi jangan terus pakai cara-cara dunia ya. Kita kalau terus pakai cara dunia, kita akan binasa. Kita kalau sudah terima kasih karunia, jangan hidup separuh-separuh. Kalau sudah terima kasih karunia, kita hidup dalam kasih karunia. Tidak pakai cara biasa ya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah, Allah firman. Allah itu bicara tentang sorga, sejahtera sorga yang melampaui segala akal. Ya memang tidak bisa dipikir ya. Seperti gereja ini mulai tahun 90 sampai sekarang ya. Kalau dipikir secara manusia, tadi barusan ada seorang ibu yang dulu anaknya adalah temannya anak-anak saya ya. Kalau dipikir secara manusia, gereja seperti ini ya, kita nggak pernah jalan persembahan dan kita nggak pernah mengumumkan kebutuhan-kebutuhan gereja ya, dan lain sebagainya. Tapi kita dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti yang saya saksikan, kedua orang tua saya sebelum pulang ke sorga bisa melihat anugerah Allah yang melingkupi gereja kecil ini. Haleluya. Kedua orang tua saya 1 bulan sebelum pulang ke sorga, dua-duanya di rumah ini, di gereja ini. Papa saya malah di gereja sini waktu meninggal. Mereka melihat anugerah Allah melingkupi gereja yang mungkin kelihatannya kecil di mata manusia. Tetapi kita harus masuk dalam gereja yang masuk dalam pengangkatan, gereja yang diangkat. 2 Tesalonika 4 ya. Haleluya, diangkat dalam awan. Jadi seberapa banyak yang kita yang bisa mendengar firman hari ini. Kita terima firman, haleluya. Dan kita terus memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akannya tidak ada, yaitu memelihara hati dan pikiranmu, pikiran kita, pikiran saya dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa tenang, tidak cemas, tidak khawatir dan lain sebagainya. Tidak iri, jengkel, mangkal, pegel, itu sudah bukan bagiannya anak Tuhan, bukan bagiannya orang tebusan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, dengan darah Kristus. Setetes
darah Yesus yang kudus, beriku selamat, damai nan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Jemaat terus lihat salib, saya lihat salib. Kuasa salib. Hidup dalam kuasa salib. Kalau kita masih hidup biasa-biasa, itu kita menghinakan kematian Kristus. Yesus mati buat saya. Anak sekolah minggu waktu Natalan mengatakan, Yesus mati buat saya. Haleluya. Buat saya Yesus mati. Dia menderita, menanggung sengsara yang seharusnya kita menanggung. Jadi sesengsara-sengsaranya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan Yesus. Dan kalau kita terus ingat, kita tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Saat kita menderita, kita katakan, ya paling banter kalau kita umur panjang ya sampai 100 tahun ya. Tuhan selama hidup kok menderita. Ya cuman 100 tahun, kita kalau itu umurnya panjang ya. Kemudian kita masuk dalam kekekalan, damai yang abadi, dan itu bisa kita rasakan mulai saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Saat kita di bumi, kita harus sudah merasakan hidup seperti di sorga, karena kita punya sejahtera sorga. Haleluya. 4. Sejahtera menguduskan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga, ini bahasa Indonesia ini sering diperhalus ya, tidak ada itu semoganya ya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu, kita ya, seluruhnya. Dan ada semoga lagi, itu tidak ada semoganya ya. Dan roh, jiwa dan tubuhmu, perhatikan di sini. Kita sudah pernah belajar ini, terpelihara sempurna. Mungkin kita hafalkan 2 kata ini. Alkitab ada 7, 7, 3, 6, 9, 2 kata. Kita coba ambil 2 kata ini, terpelihara sempurna. Kita hafalkan. Mungkin kita sampai tanam dalam hati kita, terpelihara sempurna. Saat kita terima sebagai firman, kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, puji Tuhan lagi kan, haleluya lagi kan, terpelihara sempurna. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah awal di tahun baru 2022 ini. Haleluya, bersama-sama dengan Tuhan, dan kita sudah mendapatkan damai sejahtera daripada surga memenuhi kehidupan kita. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Engkau sudah menolong kami, memelihara kami sampai saat ini, sehingga kami boleh melewati tahun 2021 dan masuk di dalam tahun 2022 ini tetap bersama Engkau dan semakin haleluya mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, tiba saatnya kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan roh, tubuh, nyawa, jiwa kami. Ampuni dosa-dosa, kekurangan kesalahan kami Tuhan, sehingga di tahun yang baru ini kami boleh bertumbuh lebih baik lagi Tuhan, lebih berbuat lebat lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami, sucikan, kuduskan di dalam darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mengangkat roti, kita dengarkan firman Allah, kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya.
dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan dengan pengucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kita angkat cawan kita, dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Biarlah haleluya hubungan kami dengan Engkau semakin erat, semakin akrab, semakin setia kepada Engkau, dan siap senantiasa menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, damai sejahtera surgawi melingkupi, memenuhi kehidupan kami semua. Haleluya, di tahun 2022 ini Tuhan. Haleluya, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan, doa kami kepada Allah Bapa di sorga, dan biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai kesudahan alam. Maranatha, Tuhan Yesus kami datanglah. Haleluya, puji Tuhan. Amin.